'cause I can't see you anywhere. Sebelum pemaparan, saya sedikit bacakan kurikulum vitae beliau, Bapak Dr. Ivan Ghazali. Ini beliau lahir di Bengkulu ya, di Bengkulu. Bangka Belitung, Bangka. Bangka Belitung, sorry, Bangka Belitung. Bengkulu ini Bu Ikhwannya ya. Bangka Belitung ya. Ya, ini pada 10 November 1986. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Master of Engineering-nya di Universitas Gadjah Mada, dan PhD-nya tahun 2018 dari Department of Mechanical Engineering University of Malaya di Malaysia, dan juga sandwich di Keio University hampir 1 tahun ya. Kebetulan dulu satu asrama dengan saya. Kemudian bidang beliau ada terkait dengan product design using CAD/CAM, kemudian ada structural equation modeling, kemudian tentang cultural consideration for the product design, sustainable manufacturing, product design and development, inventory control, preventive maintenance, quality function deployment, work design analysis, dan lain-lainnya yang ada panjang ini CV-nya. Ya. Kemudian saat ini beliau menjadi senior lecturer di Faculty of Mechanical Engineering ya, di University Technical Malaysia Melaka. Kemudian beliau pernah sebelumnya bekerja di beberapa instansi dan perusahaan juga ya. Kemudian beliau juga memperoleh beberapa award dan scholarship ya. PhD scholarship-nya dari JK, kemudian dari Menteri Pendidikan untuk masternya ya, dan beberapa award yang lainnya. Beberapa workshop, conference diikuti ya, di beberapa negara ya, yang terkait dengan product design. Kemudian beliau juga menghasilkan banyak publikasi ya, di jurnal internasional, ISI, Scopus, ya, yang mempunyai impact faktor yang tinggi. Ya, itu mungkin sekilas kurikulum vitae beliau. Ya, nanti mungkin Pak Ivan juga akan menampilkan sekilas CV-nya beliau. Oke, saya kira langsung saja. Berlama-lama saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Ivan Ghazali untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, Pak Ivan, silakan waktu dan kesempatannya. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Samsyiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Allah kasih kesehatan semua untuk kita ya. Semoga Allah ridho kepada kita dan keluarga kita disehatkan oleh Allah dari pandemi. Kita di sini saya jelaskan sekilas saja. Kita punya graduate S1, S2 dan S3 dan beberapa beasiswa, dan ada beberapa international student juga. Mungkin ada teman-teman yang berminat melanjutkan masternya atau melanjutkan S3-nya yang bagian teknologi, teknikal. Di sini karena saya baru dan saya merasakan di sini banyak sekali perlengkapan yang cukup memadai ya untuk kita membuat penelitian dan alat-alatnya yang terbaru gitu. Karena kampus ini berdiri pada tahun 2000, udah 20 tahun, tapi ada alat-alat yang baru kita beli untuk kemajuan mahasiswanya. Kemudian ini kampus kita, kampus FTKMP di tempat saya sekarang kerja, office saya. Ada juga kampus induk ya. Ini sejarah singkatnya, tadi saya jelaskan. Kemudian ini dekan kita, ini dekan yang baru, ini dekan yang terdahulu, ini wakil dekan kita. Kemudian ini dekan kita ya, dekan terdahulu dan dekan yang sekarang. Namanya Dr. Umar yang baru, kemudian Profesor Madia Dr. Haimi itu yang lama. Ini di sini ada beberapa jurusan ya. Jadi kalau misalkan di
di Indonesia kan teknik mesin saja, kemudian teknik industri saja. Nah, kalau di sini di teknik mesin itu dibagi lagi mengkhusus ke spesifik area jurusannya. Jadi misalkan teknik mekanikal nih, teknik mesin, ada bagian otomotif, ada bagian AC ya, penyejuk dan penyaman udara, aircon gitu di sini. AC, kemudian ada penyelenggaraan, kemudian ada manufacturing, reka bentuk, ada proses dan teknologi. Kemudian di sini ada beberapa jurusan, mungkin teman-teman yang ingin melanjutkan bisa mungkin nanti kontak-kontak ke saya yang mau melanjutkan S2-nya, kemudian mau melanjutkan S3, yang mungkin kalau yang bagian teknik industri yang berminat untuk desain atau green atau sustainable product, sustainable manufacturing bisa menghubungi saya ya sebagai pembimbing. Oke, ini jenis-jenis beberapa kerjasama kita ada di Nagaoka University ada di Jepang, kemudian Tokyo University of Agriculture Technology Jepang juga. Ini ada industri Dream Edge. Dream Edge ini kayak salah satu mobil nasional yang akan launching nggak lama lagi ya. Jadi di Malaysia itu ada Proton, ada satu lagi Pro 2 dan satu lagi ada Dream Edge ini yang akan launching ya. Kemudian ada Go Automobile Manufacturing, Quality, Alam Hijau, ini jenis-jenis kerjasama yang sudah ada, yang sekarang ada ya. Ini beberapa jenis keunikan program teknologi kejuruteraan dan teknologi ini. Kita mempunyai fasilitas yang lengkap untuk perkuliahan ya. Jadi kita ada teori 50%, kemudian ada 60% kerja khusus, khususnya 40%. Kemudian biasanya kalau kita ada seksi lab setiap jurusan setiap mata kuliah itu di teknologi ya, Fakultas Teknologi itu ada labnya, kemudian ada tutorialnya, kemudian ada kelasnya. Ya, kemudian di sini setelah kayak di Indonesia juga biasanya 6 bulan terakhir sebelum kuliah selesai kita ada latihan industri. Jadi kita diterjunkan ke industri secara langsung ya. Oke, saya percepat. Ini ada panel-panel pemeriksa. Jadi kalau kita biasanya akreditasi ada panel penilainya. Sama seperti di Indonesia ada badan akreditasi nasional ya. Sama juga seperti di sini ada badan akreditasinya. Nah, ini pemeriksa luar yang membuat akreditasi untuk jurusan. Ini pensyarah ini di sini kata-kata pensyarah sebagai dosen ya. Di fakultas kami ada 89 pengajar dosen. Jadi penolong jurutera ini seperti asistennya. Kalau di sini engineer itu bisa mengajar kelebihannya. Engineer yang dari dulu bekerja di kilang atau di industri diambil untuk bekerja di UTM. Nah, dia ada penolongnya, ada penolong jurutera. Kemudian ada yang sedang melanjutkan S3, kemudian ada pengajar, kemudian ada yang kerja di industri juga ini. Yang sangkut industri ini maksudnya bekerja di industri ya, selama 1 tahun, ngambil pengalaman. Oke, mungkin saya lebih persingkat. Ini kita mempunyai kayak sertifikasi ya. Jadi ada sertifikasi MBOT, ada PIEng, kemudian ada CIEng, dan beberapa lainnya. TC itu technician ya. Ini ada beberapa sijil nih kayak ijazah secara resmi. Kita ada Dassault System, kemudian ada Autodesk, AutoCAD. Yang secara resmi kita punya ya, yang kita certified dan kita bisa memberikan sertifikasi untuk orang yang mau melakukan kayak pelatihan di sini, kayak workshop. Ini pelajar-pelajar yang ada sekarang 2019 sampai 2020 ya. Kita lihat, saya percepat aja. Ini fasilitas-fasilitas yang kita punya. Ini ada CNC, kemudian ini ada laser ya, bagi yang minat untuk laser, nanti mau melakukan penelitian di sini laser ini cukup canggih ini. Kemudian di sini ada beberapa injection molding. Kemarin ada masalah yang COVID ini kita membuat face shield itu menggunakan alat kita sendiri, jadi produksi di sini. Sudah tersebar di seluruh Malaysia. Mungkin ada ribuan
yang sudah diproduksi. Ini ada beberapa alat kita ya, mungkin bisa kita lihat sama-sama jenis-jenis yang alat-alat lab kita. Saya percepat. Ini ada alat-alat juga, saya Oke. Ini ada seperti alat untuk percetakan apa yang saya kurang tahu. Saya untuk mesin pemesinan kurang tahu juga ini ya. Makanya ini alat-alat yang kita punya ya. Ini aktivitas-aktivitas dari kampus, aktivitas mahasiswanya. Ini aktivitas olahraga yang sudah dicapai oleh mahasiswa, kemudian ini kegiatan-kegiatan di luar ya. Nah, ini aktivitas lab seperti pengajaran di lab seperti ini. Ini staf-staf yang kita punya. Ini aktivitas di luar untuk CSR kita. Dari beberapa kegiatan di Idul Fitri, dan ini kegiatan indoor games atau salah satu kayak di Indonesia itu disebut UKM ya. Di sini ada UKM-nya juga. Ini ada gotong royong dan lain-lain. Oke, itu mungkin sekilas tentang kampus ya. Kita bisa lanjut ke materi utama kita. Alone inside a crowd, 'cause I